Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia. Hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program Nasional Upaya Khusus atau UPSUS untuk meningkatkan produksi padi. Pada tahun 2016, ditargetkan produksi padi Indonesia mencapai 75,13 juta ton gabah kering giling. Target produksi tersebut naik 1,73 juta ton dari target tahun 2015. Jika tercapai, maka produksi beras tahun 2016 sebesar 42,1 juta ton. Biji padi atau gabah utuh yang merupakan hasil utama tanaman padi terdiri atas dua bagian, yaitu kariopsis atau bagian yang dapat dimakan dan sekam atau bagian yang tidak dapat dimakan. Karena itu, peningkatan produksi padi dan beras akan diikuti meningkatnya hasil samping penggilingan padi, diantaranya berupa sekam padi. Sekitar 20% berat gabah merupakan sekam. Jika target produksi padi dan beras tahun 2016 tercapai, maka akan dihasilkan sekam padi sekitar 15,3 juta ton. Secara umum, pemanfaatan sekam untuk produk bernilai ekonomi masih relatif terbatas. Hasil pengamatan di lapangan melalui kegiatan serap gabah petani dan survei rendaman beras pada awal tahun 2016 menunjukkan bahwa sekam yang merupakan hasil samping penggilingan masih belum banyak dimanfaatkan. Di sejumlah penggilingan padi, sekam dijual dengan harga yang sangat murah atau bahkan diberikan gratis kepada pengguna karena membantu mengurangi tumpukan limbah di penggilingan. Pada pemanfaatan sekam sebagai bahan bakar atau abu atau arang sekam sisa pembakaran umumnya belum dimanfaatkan untuk produk bernilai ekonomi. Padahal dari abu sekam dapat diekstrak silika yang memiliki pangsa pasar industri yang luas dan nilai ekonomi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekam padi merupakan biomasa pertanian yang memiliki kandungan silika cukup tinggi, yaitu 8 hingga 20%. Setelah melalui proses pembakaran sempurna, sekam padi menghasilkan 17 hingga 20% abu yang mengandung sekitar 90% hingga 98% silika. Dalam aplikasinya, silika memiliki banyak kegunaan di berbagai industri, seperti anti caking atau anti gempal pada pangan, penjernihan minuman, pemurnian minyak, pembersihan pada pasta gigi, bahan kosmetik, pembersih deterjen, bahan pengisi cat, bahan penguat kendaraan, semikonduktor elektronik, katalis, penghambat korosi, bahan penghantar obat, dan unsur hara tanaman. Kami dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, telah melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan silika dari sekam. Karena silika di bidang pertanian memiliki manfaat yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, sejumlah tanaman yang tergolong gramine atau rerumputan seperti padi, jagung, dan tebu menyerap silika dalam jumlah besar. Sebagai contoh, tanaman padi menyerap silika sekitar 300 kg per hektar. Jika hal ini terus dilakukan, tentu akan terjadi pengurasan silika dari tanah. Dalam hal ini, silika dari sekam padi dapat digunakan sebagai unsur hara. Di samping itu, silika di dalam tanaman padi memiliki beberapa manfaat. Pertama, silika dapat memperkuat jaringan tanaman, di antaranya jaringan daun, sehingga daun dapat tumbuh dengan tegak dan
proses asimilasi atau fotosintesis berjalan lebih efektif. Demikian pula, silika yang cukup pada tanaman akan menyebabkan tanaman lebih resisten terhadap serangan hama penyakit. Pada akhirnya, pemberian silika yang cukup pada tanaman, khususnya tanaman padi, dapat meningkatkan produktivitas padi itu sendiri. Hingga saat ini, kebutuhan silika untuk penggunaan tersebut umumnya dipenuhi dari hasil ekstraksi pasir kuarsa yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Di bidang pertanian, silika merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman golongan Graminae atau rumput-rumputan yang sifat akumulator atau penyerap dan penimbun silika seperti tanaman padi, jagung, dan tebu. Sebagai contoh, kebutuhan silika untuk tanaman padi sangat tinggi karena padi menyerap 100-300 kg silika per hektar. Kebutuhan silika untuk tanaman padi tersebut setara atau lebih tinggi jika dibandingkan hara N, P, dan K. Kekurangan silika berpotensi menurunkan efektivitas fotosintesis atau efisiensi penguapan air dari jaringan tanaman dan produktivitas karena lebih mudah terserang hama dan penyakit. Semakin intensifnya penanaman padi 2-3 kali setahun, maka silika di dalam tanah akan terkuras jika tidak diimbangi upaya lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, ekstraksi silika dari sekam dan memberikannya kembali pada tanaman padi merupakan salah satu wujud konsep Near Zero Waste dan Back to Nature. Abu sekam hasil pembakaran dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses ekstraksi silika menggunakan teknologi sol gel dengan prosedur berikut ini. Abu sekam dicampurkan ke dalam larutan basa dengan perbandingan 1:6. Kemudian diaduk sambil dipanaskan hingga mendidih dan dipertahankan pada kondisi tersebut selama 1 jam. Kondisi basa diperlukan untuk melarutkan silika dari abu sekam, sedangkan perlakuan panas bertujuan untuk mempercepat proses ekstraksi pelarutan silika. Campuran tersebut kemudian dibiarkan hingga dingin suhu kamar dan selanjutnya dilakukan pemisahan atau penyaringan antara bagian cairan yang disebut sol dan bagian padatan atau residu. Sambil diaduk, larutan asam ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan sol hingga nilai pH atau derajat keasaman dari campuran larutan tersebut mencapai 7,0 atau kondisi netral. Campuran larutan kemudian didiamkan atau diinkubasi semalaman sehingga silika yang sebelumnya terlarut dalam larutan sol mengalami pengendapan atau presipitasi. Bagian cairan pada campuran tersebut dipisahkan hingga diperoleh endapan atau padatan silika yang berbentuk gel. Padatan gel silika tersebut dicuci atau dibilas dengan air hingga bersih untuk menghilangkan garam-garam terlarut dari pengotor lainnya. Padatan atau silika gel kemudian dikeringkan di dalam oven sehingga diperoleh serbuk silika yang siap dikemas dan digunakan lebih lanjut. Dari hasil penelitian, Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian telah membuat teknologi biofoam yang berasal dari jerami yang sudah dikeringkan. Biofoam dari jerami padi ini dapat menekan konsumsi masyarakat menggunakan plastik dan styrofoam sebagai pembungkus atau kemasan makanan. Berbeda dengan kemasan plastik dengan basis bahan baku petrochemical,
kemasan biofoam dari bahan jerami dapat terurai secara alamiah atau biodegradable, ramah lingkungan, dan aman bagi kesehatan. Produk biofoam ini menggunakan teknologi yang sederhana sehingga tidak membutuhkan biaya investasi yang besar. Tahapan proses pengolahan pembuatan biofoam dari bahan baku jerami sebagai berikut. Jerami kering digiling menggunakan mesin penggilingan sehingga menghasilkan PVA berupa bubuk. PVA kemudian dicampur dengan miligram stearate atau serat dan ditimbang. Langkah selanjutnya, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan dilakukan pengadukan sampai rata. Setelah diaduk rata, bahan dimasukkan ke dalam mangkok, lalu diberi air sesuai dengan perbandingan dan dihomogenkan. Setelah adonan homogen, lalu dibuat seperti bola, lalu ditimbang lebih kurang 70 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam alat thermoprocessing dengan suhu 100 hingga 120 derajat Celcius selama 2 menit saja. Proses pertama dalam pengolahan beras kristal adalah melakukan separasi. Beras pecah kulit atau beras PK dipisahkan dari gabah yang belum terpecah kulitnya menggunakan alat separator. Gabah yang telah terpisah dari beras PK dimasukkan kembali ke dalam alat pemecah kulit. Sedangkan beras PK dapat dilanjutkan dengan proses penyosohan. Proses penyosohan dengan menggunakan alat polisher melalui 2 tahap proses penyosohan dengan menggunakan kombinasi alat penyosohan tipe abrasif dan friksi. Tahap selanjutnya adalah proses pengkabutan dilakukan dengan cara menghembuskan partikel air ke permukaan beras. Bersamaan dengan proses penyosohan dengan alat pengkabut tipe bayonet yang dimodifikasi menjadi tongkat pengkabut multi-injeksi. Rasio lubang Vertuin adalah 10:0,5 mm. Kemudian beras dimasukkan ke dalam kemasan dan dilakukan labeling. Dari proses tadi menghasilkan beras kristal yang bersih mengkilap dengan rasa yang tentu enak. Selain menghasilkan padi dan beras yang berkualitas, Balai Besar Pasca Panen telah mengembangkan teknologi produk sampingan padi, seperti telah diinformasikan yaitu silika dan biofoam. Perlu kami informasikan, selain kedua produk silika dan biofoam, dedak atau bekatul juga merupakan produk sampingan dari proses penyosohan beras, kaya akan nutrisi sehingga dapat diolah menjadi produk pangan fungsional maupun obat-obatan. Dedak atau bekatul juga memiliki kandungan lemak atau minyak yang tinggi, membuka peluang produksi minyak dedak atau lazim disebut rice bran oil. Sekam yang menjadi limbah proses penyosohan beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar media tanam maupun komponen penyusun papan partikel. Demikian juga dengan jerami yang dihasilkan dari proses perontokan biji gabah, memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi sebagai pupuk, media tanam maupun pakan ternak. Selama ini kita hanya tahu dari padi menjadi beras. Dari teknologi bioindustri padi yang dikembangkan oleh Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, padi tidak hanya menghasilkan beras, tetapi juga sekam, dedak, dan jerami menghasilkan manfaat bagi bidang pertanian, kesehatan, lingkungan, dan tentunya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.